Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama, Edward Ferdian Silitonga, STB 4551, Program Studi Teknik Pemasyarakatan. Di sini akan menjelaskan seminar proposal dengan judul Optimalisasi Peran Intelijen Pemasyarakatan dalam Mencegah Pelarian dan Kerusuhan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Latar belakang yakni secara filosofis tujuan pemasyarakatan adalah melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Secara yuridis, dalam Undang-Undang 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pasal 81 tentang intelijen pemasyarakatan. Kemudian Permenkoam nomor 7 tahun 2023 tentang intelijen pemasyarakatan. Secara sosiologis, jumlah kejahatan itu meningkat sebanyak 4,33% dan juga data SDP Dirjenpas tahun 2024 terjadi overkapasitas sebesar 88%. Kemudian pada tanggal 12 September 2024 terjadi pelarian sebanyak 7 orang dari Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dengan data registrasi Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat terdapat 2.943 tahanan dan narapidana. Berarti ada sekitar overkapasitas sebesar 190%. Dengan anggota jaga hanya berjumlah 14 orang. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah pelarian dan kerusuhan di Rutan 1 Jakarta Pusat. Kemudian, apa saja faktor yang menjadi penghambat dari kendala pelaksanaan optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah pelarian dan kerusuhan di Rutan 1 Jakarta Pusat. Kemudian tujuan penelitian yang pertama itu mengetahui optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah pelarian dan kerusuhan di Rutan 1 Jakarta Pusat. Yang kedua, untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat atau kendala pelaksanaan untuk optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah pelarian dan kerusuhan di Rutan 1 Jakarta Pusat. Yang kedua, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berbagi pengetahuan tentang peran intelijen pemasyarakatan dalam mencegah gangguan keamanan dan ketertiban, serta memberikan wawasan tambahan yang berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca dan instansi. Kemudian secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pikiran yang dapat membuka cakrawala berpikir mengenai peran intelijen pemasyarakatan, serta bahan evaluasi praktis skala kecil bagi Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Asumsinya yakni peran intelijen pemasyarakatan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat belum optimal dalam memegang peranan strategis dalam mendeteksi, menganalisis, dan mengantisipasi potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di lapas, seperti insiden pelarian, narapidana, atau terjadi kerusuhan. Baik, selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka literatur review. Yang pertama, penelitian berjudul optimalisasi keintelijen pemasyarakatan dalam meningkatkan penyelenggaraan fungsi pengamanan pada lembaga pemasyarakatan. Dalam jurnalnya yang membahas optimalisasi kegiatan intelijen pemasyarakatan sangat penting untuk meningkatkan fungsi pengamanan di lembaga pemasyarakatan. Persamaan, asas dan sistem intelijen pemasyarakatan sebagai kunci untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban. Perbedaan, untuk meningkatkan fungsi pengamanan secara umum, sedangkan peneliti menggunakan tujuan secara spesifik untuk mencegah pelarian dan kerusuhan. Yang kedua, penelitian berjudul optimalisasi peran intelijen pemasyarakatan dalam deteksi dini gangguan kamtip di Lapas Kelas 2B Kayu Agung. Dalam jurnalnya membahas pentingnya intelijen pemasyarakatan berperan krusial dalam meminimalisir masalah di lapas dengan memperoleh informasi akurat dari narapidana dan tahanan. Persamaan ini deteksi dini gangguan kamtip guna mencegah terjadinya ambang gangguan kamtip. Perbedaan analisis meningkatkan pemahaman peran intelijen dalam mendeteksi dini, sedangkan riset peneliti bertujuan untuk mengembangkan strategi konkret yang dapat diterapkan untuk mencegah insiden yang dapat membahayakan keamanan lapas. Tinjauan teori, yang pertama, teori pencegahan kejahatan. Menurut UNDC, dalam Guidelines for the Prevention of Crime, pencegahan kejahatan terdiri strategi dan tindakan untuk mengurangi risiko terjadinya kejahatan dan potensi akibat buruknya terhadap individu dan masyarakat, termasuk ketakutan terhadap kejahatan dengan melakukan intervensi untuk mempengaruhi berbagai penyebabnya. Kemudian teori intelijen, menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang intelijen negara merupakan pengetahuan organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan informasi fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman. Definisi operasional yang pertama, optimalisasi peran. Menurut Winardi, optimalisasi merupakan ukuran yang menjadi penyebab tercapainya tujuan. Sedangkan apabila optimalisasi dilihat dari sudut pandang usaha, adalah suatu usaha untuk memaksimalkan kegiatan sehingga kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan rencana atau memberi sebuah keuntungan. Kemudian intelijen pemasyarakatan, berdasarkan Permenkoam nomor 7 tahun 2023 tentang intelijen pemasyarakatan, adalah intelijen pemasyarakatan bagian dari penyelenggara intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan intelijen di bidang pemasyarakatan. Bab 3, metode penelitian. A. Pengertian dan pemahaman metode kualitatif. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor menjelaskan bahwa metode kualitatif sebagai pedoman atau prosedur penelitian yang didasarkan pada data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dari sudut pandang yang lebih mendalam dan terperinci dengan pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk memahami makna atau tema yang muncul. Desain penelitian, jenis penelitian digunakan alat penelitian deskriptif. Menurut Subius, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya
pada satu variabel atau lebih. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencocokkan realita empiris dengan teori dan standar pedoman yang berlaku menggunakan metode deskriptif. Peneliti mencari fakta bagaimana aplikasi peran intelijen pemasarakatan dalam mencegah pelarian kerusuhan di rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Sumber data yang pertama, data primer, diperoleh dari hasil pengamatan dan melakukan wawancara dengan tim intelijen dan staf KPI rutan kelas 1 Jakarta Pusat. Kemudian sumber data sekunder, sebagai sumber data yang didapatkan oleh cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen intelijen tentang intelijen pemasarakatan dan perannya mencegah pelarian dan kerusuhan. Kemudian teknik pengumpulan data. Data primer diperoleh dengan cara A, wawancara. Berikut pada wawancara yang kita lihat pada sumber. Kemudian adalah teknik pengumpulan data sekunder diperoleh dengan cara studi dokumen dan studi perpustakaan. Kemudian teknik analisis data. Mills dan Huberman dalam Yusuf dan Bakhtiar 2020 mengungkapkan tahapan dalam analisis data. Yang pertama, deduksi data, penjelasan data, pengambilan keputusan untuk kesimpulan. Baik, sebenarnya di lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang berlokasi di Jalan Perintah Negara nomor 28 RT 12 RW 4 Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Waktu penelitian ini dilaksanakan ketika penelitian melaksanakan kegiatan penelitian lapangan di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang sudah dipersiapkan. Yakni seperti bisa kita lihat di dalam paparan.